Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 6, kemarin kita mempelajari pengerjaan hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pemangkatan 2, pemangkatan 3 untuk bilang bulat. Sekarang tinggal satu pengerjaan hitung, yaitu penarikan akar pangkat 2 atau akar kuadrat dan penarikan akar pangkat 3. Inilah anak-anak, jadi pengerjaan hitung itu ada 6. Bapak punya istilah kalau nanti mengerjakan pengerjaan hitung campuran itu memang mana yang harus didahulukan. Kemarin saya tulis yaitu istilahnya ada mbok rondo kurung punya anak 3 atau melahirkan anak 3 kali tapi kembar-kembar. Anak yang pertama itu namanya akar dan pangkat, penarikan akar dan pangkat. Dan anak kedua atau melahirkan anak kedua namanya perkalian dan pembagian. Sedangkan anak yang ketiga atau melahirkan yang ketiga namanya penjumlahan dan pengurangan. Nah, nanti kalau mengerjakan hitung campuran, kita kerjakan yang tua dulu. Yang tua apa? Yaitu ibunya atau mboknya tadi, yaitu kurung. Kemudian pangkat dan akar, ini sederajat. Penarikan akar dan pemangkatan sederajat mana yang depan didahulukan. Kemudian anak yang kedua yaitu perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian ini juga sederajat, mana yang depan didahulukan. Kemarin dulu. Yang ketiga adalah penjumlahan dan pengurangan. Ini juga sederajat, mana yang di depan didahulukan. Maka itu kalau mengerjakan hitung campuran atau pengerjaan hitung campuran, misalnya pengerjaan hitung campuran, bilangan apa saja dahulukan yang lebih tua. Ini diingat-ingat ini. Kemudian sekarang yaitu penarikan pangkat akar pangkat 2 atau istilahnya akar kuadrat. Dan yang kedua adalah penarikan akar pangkat 3. Kedua-duanya kita pakai cara yang sama, yaitu dengan menggunakan pohon faktor. Saya kira anak-anak dulu di kelas bawah sudah mempelajari pohon faktor, ya, itu pohon faktor itu dibagi dengan bilangan prima. Itu bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Ini tuh. Nah, bilangan pohon faktor kalau dulu tuh kita ambil contoh, umpamanya Pak Jono punya 36 di akar pangkat 2, tandanya begini. Ini akar pangkat 2. Nah, 36 akar pangkat 2-nya sama dengan berapa? Nah, ini kalau kita acak, kita bilang mungkin saja kita bilang kecil karena sama dengan 6, karena 6 kali 6 36. Tapi kita punya cara. Kalau bilangan kecil nanti kita mungkin bisa hafal, tapi bilangan yang besar, maka caranya bagaimana? Kita pohon faktor. Nah, kalau pohon faktor dulu mungkin di kelas bawah kamu 36 dibagi 2 ada 18 bunderi, bagi 2 ada 9 bunderi, dibagi 3 ada 3 dibunderi, begitu. Tapi sekarang kita buatnya agak praktis, gitu aja. 36 dibagi 2, nah, sama dengan 18. 18 dibagi 2 ada 9. 9 dibagi 2 nggak kena. Kalau sudah ganjil jangan dibagi 2. Satuannya genap, 6, 8, ini genap. Ini dibagi 2. Kalau sudah ganjil jangan dibagi 2. Dicoba bagi 3. Dibagi 3 sama dengan 3. Dibagi 3 sama dengan 1. Lah, seperti itu. Kan nggak nyelengkrah. Ya apa-apa, boleh kita kan ngijir. Cara saja ngijir lah itu. Nah, setelah karena akar pangkat 2 kalau sudah begini dibuatkan 2 himpunan. Nah, dibuatkan 2 himpunan. Ini aja sudah himpunannya. Nah, buatkan 2 kotak atau 2 himpunan. Karena akar pangkat 2 dibuatkan 2 himpunan. Nah, ini kita bagi rata. 2-nya berapa? 2-nya ada 2. 1. 3-nya berapa? 2 juga. Nah, ini kali dulu. Kali 3-nya ada 2 dibagi 1. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Oh, ini sama dengan 6. Begitu. Inilah akar pangkat 2. Nah, bagaimana akar pangkat 3? Kalau akar pangkat 3 nanti dibedakan, kotaknya itu 3. Nah, itu kalau akar pangkat 3. Tuh.
Jadi sekarang akar pangkat 2 dulu, pakai 2 kotak seperti ini atau 2 himpunan. Kalau akar pangkat 3 nanti buatkan 3 kotak atau 3 himpunan. Ini contoh 2. Contoh 2 Bapak punya yaitu bilangan 500 akar pangkat 2 jadi 576. Nah, ini agak besar. Ini yang ini kita buang aja ini caranya ya. Nah. 576 kalau dibuat yang seperti tadi nyolong keras sampai nggak cukup papanya ini. Kita sekarang kita buat seperti aja. 576 dibagi 2. Nah, kalau bingung tidak usah 576 bagi 2, pakai 5 aja. Satu-satu. 5 bagi 2 ada 2. 2 kali 2 ada 4, sisa 1 berarti 1 diganding dengan 7, 17. 17 bagi 2 ada 8. Nah, 8 kali 2 16, sisa 1 lagi. 1 gandeng 6, 16. 16 dibagi 2 ada 8. Habis. Saya ulang lagi ya, biar paham. Ya, jadi tidak usah 576 bagi 2, nanti bingung, sulit ya. Kita cari yang mudah, satu-satu aja. 5 dibagi 2 ada 2. 2 kali 2 4. Kalau nanti ada 3, 3 kali 2 6, terlalu besar, pakai 2. 2 kali 2 4. Berarti ini 5 kurangi 4 ada 1, sisa 1. 1 gandeng 7 ada 17. 17 bagi 2 ada 8. 8 kali 2 16, sisa 1 lagi. 1 gandeng 6, 16. 16 bagi 2 ada 8, habis. Sekarang bagi 2 lagi. Kali ini penak ini, 2 bagi 2 1. 8 bagi 2 4. 8 bagi 2 4 lagi, habis. Bagi 2 lagi. Pokoknya ini masih genap, bagi 2 terus ya. 1 nggak kena. Gandeng ngambil 2, jadi 14. 14 bagi 2 ada 7. 7 kali 2 14, habis. 4 bagi 2 ada 2. Habis. Bagi 2 lagi. 7 bagi 2 ada 3. 3 kali 2 6, sisa 1. 1 gandeng 2 12. 12 bagi 2 ada 6. Habis. Bagi 2 lagi. 3 bagi 2 ada 1. Sisa 1 kali 2 2, sisa 1. 1 digandeng dengan 6. Jadi 16 bagi 2 8. Bagi 2 lagi. Nah, ini pena bagi 18 bagi 2 ada 9. Nah, enggak kena bagi 2 sudah ganjil. Dibagi 3 ada 3, dibagi 3 ada 1 sampai 1. Sampai 1. Sekarang dibuatkan 2 himpunan lagi. Karena akar pangkat 2. Nah, sekarang 2-nya kita hitung 1 2 3 4 5 6. Ada 6 berarti 3 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2. Itu 2 3 1 2 3 sudah 6. Itu 2 3 4 5 6 pas. Itu 2 3 4 5 6. Sekarang 3-nya 2 1 1 kali 3 kali 3. Dia dikalikan 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. 8 kali 3 24. Jadi ini sama dengan 24. Inilah akar pangkat 2. Ini saya kira cukup buat contoh 2 ini. Nanti video ini Pak ini jangan hanya didengarkan, nanti di setel, dipahami setel 2 kali 3 kali sampai anak-anak itu paham. Ini akar pangkat 2. Nah, sekarang ini kita hapus karena di situ sudah ada di video ya. Saya hapus. Sekarang yang akar pangkat 3. Akar pangkat 3 itu dia tandanya. Kita ambil contoh sekarang Bapak pakai yang bilangan kecil saja. Ini akar pangkat 3. Kalau akar pangkat 3 di sini ada angka 3-nya. Nah, kita ambil contoh seperti aja 64. 64 kita akar pangkat 3. Nah, berapa kali berapa kali berapa? Kalau tadi berapa kali berapa karena akar pangkat 2. Kalau sudah akar pangkat 3, berapa kali berapa kali berapa? Nah,
Nih, sekarang kalau bingung, kita buat aja pohon faktor. 64 dibagi 2. Nah, 6 bagi 2 ada 3. Habis. 3 kali 2 kan 6. Habis. 4 bagi 2 ada 2. Habis. Bagi 2 lagi. 3 bagi 2 ada 1. 1 kali 2 ada 2, sisa 1. 1 gandeng 2, 12. Dibagi 2 ada 6. Bagi 2 lagi. 16 bagi 2 ya benar sudah 8. Dibagi 2 4, dibagi 2 2, dibagi 2 ada 1 sampai 1. Karena akar pangkat 3 kita buatkan 3 himpunan atau 3 kotak. Ini dah. Kita hitung 1 2 3 4 5 6. Ada 6. 6 dibagi 3 berarti dapat 22. 2 kali 2, 2 kali 2, 2 kali 2. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Pas. Kita kalikan 2 kali 2 ada 4. Berarti ini sama dengan. Nah, ini bedanya. Kalau akar pangkat 2 tadi 2 kotak atau 2 himpunan. Kalau pangkat 3 pakai 3 kotak atau 3 himpunan. Contoh 3 merupakan contoh akar pangkat 3 yang pertama. Ini 5.000 akar pangkat 3. 5.000, wah ribuan sudah besar sekali. 5.832 sama dengan berapa? Sudah kita pohon faktor aja. Nih, sudah 5, 8, 3, 2. Nah, bagi 2. 5 bagi 2 ada 2, sisa 1. 2 kali 2 kan 4, berarti sisa 1. Gandeng kalau 8, berarti 18 bagi 2, 9. Habis. 3 bagi 2 ada 1, sisa 1. 1 kali 2, 2 sisa 1. Berarti gandeng 2 ada 12 bagi 2, 6. Bagi 2 lagi. 2 bagi 2, 1. Habis. 9 bagi 2 ada 4. 4 kali 2, 8, sisa 1. 1 gandeng 1, 11. 11 bagi 2 ada 5. 5 kali 2, 10. Sisa 1. 1 gandeng 6. 16 bagi 2, 8. Bagi 2 lagi. 14, 1 nggak kena, langsung ambil 2, 14, bagi ini ada 7, 5 bagi 2 ada 2, 2 kali 2, 4, sisa 1, 1 gandeng 8, 18, dibagi 2, ini ada 9. Nah ini nggak kena dibagi dengan 2, karena ini ganjil. Nah, bagi berapa? Coba bagi 3 kalau kena. Nggak kena bagi 5, nggak kena bagi 7, nggak kena bagi 11, nggak kena bagi 17, 13, 17, seterusnya. Yaitu dibagi dengan bilangan prima. Nah, untuk melihat itu bilangan bisa dibagi 3 atau tidak, ini kamu jumlah aja. 7 tambah 2 ada 9, 9 tambah 9, 18. 18 kan kena bagi 3, berarti kena bagi 3. 7 bagi 3 ada 2. 2 kali 3 ada 6, sisa 1. 1 gandeng karo 2 ada 12, bagi 3 ada 4. 4 kali 3 ada 12, habis. 9 bagi 3, 3. Ini berarti dibagi 3 lagi. 2 nggak kena, ini 24. 24 bagi 3 ada 8. 8 kali 3, 24, habis. 3 bagi 3, 1. Bagi 3 lagi. 8 bagi 3 ada 2. 2 kali 3, 6, bisa 2. 2 gandeng 1, 21, dibagi 3 ada 7. Dibagi 3 lagi ada 9, bagi 3 ada 3, dibagi 3 ada 1. Habis. Nah, kita buatkan 3 himpunan. Oh, sana sudah. Kemudian, oh. Nah. 2, 3. Kita lihat 2-nya 1, 2, 3. Hanya 3 duanya, berarti 1, 1, 2, 2, 2 kali. Nah. Terus 3-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Dibagi 3 berarti dapat 22. Kali 3, kali 3, kali 3, kali 3, kali 3, kali 3. Sudah, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pas. Kita kalikan 2 kali 3 ada 6. 6 kali 3, 18. Berarti
tadi ini dapat 18. Inilah anak cara mencari akar pangkat 2 dan akar pangkat 3. Nah, di sini jadi dengan cara pohon faktor ini bisa untuk mencari akar pangkat 2 dan akar pangkat 3, bedanya hanya kotaknya. Kalau akar pangkat 2 kotaknya hanya 2, kalau akar pangkat 3 kotaknya 3 seperti ini. Nah, di samping untuk mencari akar pangkat 2, pangkat 3, karena di SD itu kita hanya sampai akar pangkat 2 dan pangkat 3, kita pakai cara ini. Dan cara pohon faktor ini nanti bisa untuk mencari KPK dan FPB. Nanti pada waktunya kita cari KPK dan FPB, kita gunakan pohon faktor ini juga. Inilah anak untuk mencari hasil akar pangkat 2 atau akar kuadrat dan akar pangkat 3 dengan cara kita gunakan pohon faktor yang seperti ini biar nggak nyelengkrak seperti pohon faktor di kelas-kelas bawah dulu. Ini saya kira sudah cukup jelas, dan nanti kalau nggak jelas coba video ini kamu putar berkali-kali sampai paham. Meskipun kurang paham ya tanyakan nanti. Cari contoh lain yang di buku tidak ada, tapi di buku di halaman lain ada. Nah, sekarang untuk berikutnya kita belajar tentang sekarang berikutnya kita belajar tentang lingkaran. Lingkaran itu seperti ini. Jadi bangun datar yang bunder ini namanya lingkaran. Bagiannya ini namanya garis tepi lingkaran. Yang membatasi ini garis tepi lingkaran. Kemudian di tengah-tengah lingkaran namanya titik pusat lingkaran. Saya kasih nama titik P. Jadi titik P ini titik pusat lingkaran. Jadi kalau anak-anak buatnya harus dengan jangka. Di titik dulu baru jangkanya diputar. Nah, itu titik pusat lingkaran. Dari titik pusat lingkaran ditarik garis ke garis tepi lingkaran, ini namanya jari-jari. Jari-jari itu simbolnya R. R. Nah, kemudian jari-jari itu kalau diperpanjang, nah ini saya diperpanjang, saya buatkan dengan spidol yang warna merah ya. Nah, ini garis. Nah, ini. Jadi ini namanya D. D itu diameter. Diameter garis tengah. Garis tengah itu suatu garis yang membagi lingkaran itu jadi dua bagian yang sama. Maka D atau diameter itu harus melalui titik P atau titik pusat. Jadi saya ulang lagi, kalau jari-jari itu garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan garis tepi lingkaran. Kalau diameter atau D, ini yang merah, itu yang namanya garis tengah juga dari diameter atau garis tengah, lambangnya D, itu garis yang membagi lingkaran jadi dua bagian. Maka D itu harus melalui titik P atau titik pusat lingkaran. Nah, dengan demikian kalau kita lihat di sini bahwa jari-jari R itu adalah D dibagi dua. Jadi kalau kita lihat ini dari sini ini R. Nah, ini dari sini hanya R, maka D itu R dikalikan 2 atau 2 kali R itu D. Nah, tuh. Ini tentang bagian dari lingkaran. Nanti yang lain bisa dilihat di buku. Nah, biasanya lingkaran cari adalah keliling lingkaran dan luas lingkaran. Keliling lingkaran itu rumusnya adalah pi kali diameter. Nah, pi kali diameter. Kemudian luas lingkaran adalah pi kali R atau pi kali R pangkat 2. Nah, itu. R dan D kita lihat, R itu adalah D dibagi 2. Lah ini loh. Ini R, nah diameter R 2 kali D. Kemudian kalau D adalah R dikalikan 2, R. Nah, ini. Untuk pi itu adalah 22/7 atau 3,14. Nah, anak-anak, ini adalah pi ini adalah bilangan yang mendekati pada kebenaran. Jadi ini sudah diakui internasional begitu bahwa pi itu adalah 22/7 atau 3,14.
Sekarang contoh soal. Contoh satu umpama saya punya, katakan aja R. R sama dengan katakan aja 14. Nah, terus sentimeter. Kemudian carilah keliling. Keliling dan luas. Saya singkat saja. Luas itu simbolnya L besar ya. Jangan R kecil, L besar. Nah, kita lihat sekarang. Nah, karena R-nya itu 14, keliling rumusnya kan Pi kali D. Nah, ya ini kita kalikan 2, cari dulu D. D-nya berarti 14 cm kali 2 sama dengan 28 cm. Maka kelilingnya, nah, karena R atau D itu kelipatan 7, yang penak itu pakai Pi yang 22/7 biar penak ngitungnya. Keliling sama dengan 22/7 kali D. D-nya 14 cm ini D-nya. 28 cm kali 28 cm. Terus seperti ini. Nah, terus dicorek ini kan kena dicorek. 7 dan 28 dicorek. Dibagi 7 ada 1, dibagi 7 ada 4. Nah, sekarang 22 kali 4 sama dengan 88 cm. Nah, kan lebih enak timbang mengalihkan 22 kali 28, nanti masih dibagi 7, corek aja. Nah, sekarang luasnya saya bedakan pakai bolpen merah. Nah, luas rumusnya adalah Pi kali R kali R atau Pi kali R pangkat 2. Pakai Pi kali R kali R saja. Karena kelipatan 7, ini 14 R-nya, maka pakai aja Pi-nya 22/7. Jadi 22/7 Pi kali R. R-nya 14 cm. Kali R 14 cm. Kita corek. Nah, dibagi 7 1, dibagi 7 ada 2. Sekarang 22 kali 2 kali 14. Nah, itu tuh ya. Atau boleh dikalikan dulu 14 kali 2 dulu. Jadi boleh 2 kali 14 ada 28. Berarti 28 kali 22. Di sini 28 kali 22. Ada kembar, ini kembarnya yang taruh bawah enak. 2 kali 8 ada 16, sisa 1. 2 kali 2 ada 4 tambah 1 5. Ini yang sama. Oh, 6 ini. 6 5. Nah, ditambah ada 6 11 1 minus 1 616. Jadi ini sama dengan 616 cm. Nah, sentimeternya kan 2 ini. Ya toh? Jadi sentimeter pangkat 2 atau maka dibaca sentimeter pangkat 2 atau dibaca sentimeter persegi. Nah, jadi karena sentimeternya 2, kalau tadi sentimeter kan 1 ya 1 cm saja. Sentimeter pangkat 2 dibaca sentimeter persegi. Nah, dengan demikian keliling ada 88 cm, luasnya ada 616 cm persegi. Itu jari atau R 14 cm. Ini caranya begitu. Nih. Kemudian kalau ada contoh lain umpamanya saja di sini karena papanya tidak cukup ya, saya rumusnya ini kita pindah saja ke sini. Soal yang kedua pakai sini 2 ya. Umpamanya saya pakai, kalau ini R diketahui sekarang ya, saya ketahuinya D. D sama dengan, pakai yang merah aja ya. Udah. Nah, nomor 2. Nah, soal D sama dengan, katakan Mbak Jono punya D itu 32. Nah, 32 cm. Cari keliling, saya singkat saja kelingkel ya biar cepat. Terus cari luas. Kelilingnya bagaimana? Nah, kelilingnya langsung ini masukkan, ini sudah Pi
Karena ini bukan kelipatan 7, pakai pi 3,14. 3,14 kali 32 cm. Saya kira ini anak-anak bisa hitung sudah. Hitung sendiri aja nanti ya. Nah, nanti berikutnya ya kita kalikan bisa nih ya. Sini 3,14 kali 32. Nah, kalikan nih. Komanya enggak usah diperhitungkan dulu. 2 kali 4 ada 8, 2 kali 1 yang dikalikan dari yang bawah sini satu-satu. 2 kali 4 8, 2 kali 1 2, 2 kali 3 6. Komanya enggak usah dikalikan. Sekali kalikan 3 kali 4 ada 12, lurus nih. Lurus dengan 3, sisa 1. 3 kali 1 sisa tambah 3 kali 1 ada 3 tambah 1 ada 4. 3 kali 3 9. Nah, jumlah biasa 8 4 ini 10 nyimpen 1 tambah ke 9 ada 10. Ada 2 angka di belakang koma. 1 2 kali 1 2. Nah, jadi ada 100,48 sama dengan 100,48 cm. Nah, untuk luasnya, luasnya pakai pulpen hitam. Luasnya kita cari dulu R-nya. R sama dengan, ya ini 32 dibagi 2. Ada 16. Jaga sana ya. R sama dengan 32 cm dibagi 2 sama dengan 16 cm. Berarti luasnya adalah 3,14 kali 16 cm kali 16 cm. Hasilnya nanti cm pangkat 2 atau cm persegi. Nah, saya kira ini tolong anak-anak dihitung sendiri aja. Jadi luasnya jadi 3,14 kali 16 kali 16. Nah, mau dibalik bagaimana Pak? 16 kali 16 itu hasilnya kali 3,14 boleh. Karena perkalian punya sifat pertukaran. Tolong nanti dicek sendiri ya. Tuh. Saya kira anak-anak untuk lingkaran yaitu mencari luas dan mencari keliling, yang penting anak-anak pahami tentang rumusnya ini. Rumus keliling dan rumus luas lingkaran ini. Nah, ini kamu pahami, kamu hafalkan, tidak boleh dipahami, dihafalkan. Terus ini mencari ini dihafalkan. Jadi kalau ada soal diketahui luas, diketahui keliling, masukkan aja ke rumus biar menghitungnya mudah. Nah, itulah anak-anak. Jadi dengan demikian kita belajar sampai lingkaran, tentang luas lingkaran dan keliling lingkaran, dan nanti ada di buku halaman berapa itu tentang lingkaran, ada yang namanya tembereng, ada apa-apa itu nanti kamu bisa baca sendiri di buku matematika. Saya kira itu anak-anak. Jadi sini kita belajar akar penarikan akar pangkat 2 dan pangkat 3, dan juga yang kedua itu belajar tentang luas dan keliling lingkaran. Saya kira sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.